Kopi Al Asran, ini merupakan kopi produksi aku sendiri sehingga aku tahu banget isi kandungan di dalam kopi ini. Tidak menggunakan bahan pengawet apalagi bahan kimia, sehingga tidak akan berdebar di jantung, pusing di kepala apalagi sesak di dada. Ini kopi khusus untuk keharmonisan pasangan suami istri. Ini kopi boleh diseduh menggunakan pemanis, tetapi hanya boleh menggunakan gula aren murni ataupun madu murni. Saya tidak disarankan menggunakan gula pasir ataupun gula putih. Bisa didapatkan produk Al Asran ini di TikTok Al Asran ataupun di toko online lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Berjumpa kembali tentunya ya dengan Teta Him di sini di dalam channel Fikih Nikah ya, tentunya yang dibahas tentang fikih pertikahan ya. Kali ini saya membawa kitab Qurratul Uyun. Ada apa di dalam pembahasan ini? Mohon maaf ya jika nanti saya membahasnya tidak semua referensi yang saya bacakan, dikarenakan takut terlalu makan durasinya. Jadi ada poin penting yang saya bacakan saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Faslun. Di sini ada faslun walid dukhuli waqtuhu ma'ruf. Di sini menerangkan kapan sih waktu yang terbaik untuk melakukan berhubungan biologis antara pasangan suami istri. Dan lebih kesanahnya nanti faslun ini yang akan menerangkan adab-adaban ataupun tata krama akhlak yang baik bagi pengantin baru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbar rahimahullah. Ini yang menceritakan, yang mengarang ini kitab, annal matluba fi dukhuliz zawji bi zawjatihi. Jika seorang suami bermaksud ingin melakukan ibadah kepada istrinya, ayyakuna ba'da shalatil isya'i, bahwa kapan sih waktu yang terbaik? Waktu yang terbaik itu adalah sesudahnya salat isya. Jadi waktu yang terbaik itu adalah ketika berada di dalam waktu isya, dan tentunya waktu yang terbaik itu adalah ketika pasangan suami istrinya itu sudah melaksanakan salat isya. Kenapa itu waktu yang terbaik? Dikarenakan li'anna dzalika huwas sunnatu. Alasannya waktu yang terbaik itu adalah waktu yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wa yajuzu ay yakuna ba'da shalatil maghribi wa qabla al-isya. Tetapi boleh kok kalau misalkan kita mepet ataupun kalau kita kepengen melakukan ibadah dengan istri kita sebelum sebelum adzan isya, maksudnya sesudah salat maghrib. Ini biasanya kemungkinan pengantin baru deh kalinya ya. Pengantin baru nih kayaknya ya, yang udah gak sabaran. Tapi kalau udah kita tua gini mah ya beda lagi nih biasanya ceritanya, seperti itu ya. Jadi boleh gak kalau misalkan kita lakukan setelah maghrib sebelum isya? Boleh. Sebetulnya sih tidak ada waktu yang diharamkan ya bagi pasangan suami istri jika berada di rumahnya. Kecuali kalau sedang melaksanakan tawaf ya, itu beda lagi ceritanya. Ini mah kalau kita yang setiap harinya berada di kita gitu, itu sebetulnya tidak ada kok, tidak ada waktu yang diharamkan. Mau kapanpun waktunya itu tidak ada waktu yang diharamkan, bebas. Hanya saja di dalam pembahasan ini barusan dikatakan kalau kita melaksanakannya sesudah sholat isya, itu hukumnya adalah disunnahkan, seperti itu. Ya. Baik, ini sebetulnya referensinya masih agak panjang, tetapi saya lewat langsung ke poin yang kedua. Akhbar rahimahullah fi hadhil abiyati, di dalam ini bait menerangkan anna lid-dukhuli adaban minha, bahwa sesungguhnya jika seorang suami hendak mau melakukan ibadah kepada istrinya, itu ada aturannya, ada adab-adabannya, ada akhlaknya yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini diperuntukkan bagi pengantin baru, seperti itu. Maka apa yang pertama harus dilakukan? Ayyutahhira batinahu
maka sang suami harus membersihkan batiniyahnya. Berarti kalau batiniyah apa? Berarti kalau batiniyah itu sang suami harus dibersihkan dulu hatinya. Wa yuzayyinuhu bitaubati ya min jami'idz dzunubi, dan cara membersihkan hati tersebut itu adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sang suami jangan langsung ujuk-ujuk prung we kitunya ka bojona teh, tetapi kedah kumaha heula, tetapi kedah ngaoskeun heula istighfar dina lisanna, hati berkata bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afati, dan juga dibersihkan dari segala penyakit hati batin. Apa saja segala penyakit hati batin itu banyak ya, hasud, riya, ujub, takabur dan lain-lainnya. Wal uyubi, dan juga pirang-pirang keaiban. Fayadkhulu tahiran nadhifan hissan wa ma'nan, dan bagusnya seorang suami ketika hendak mau melakukan ibadah pertama kali dengan istrinya, sang suami dibersihkan dulu secara hissi dan secara makna. Artinya ya zahiriyah, badan fisiknya bersih gitu ya, tidak membawa hadas besar, bersihlah gitu tubuhnya, dan juga bersih secara maknanya, yaitu hatinya. Bersihkan dulu dari segala penyakit hati. La'allallahu ta'ala yukmilu lahu amra dinihi. Mudah-mudahan jika seorang suami yang membersihkan secara makna dan hissi, zahir ataupun batin, mudah-mudahan Allah menyempurnakan terhadap suami baru tersebut, terhadap agamanya suami tersebut. Ketika biddukhuli ala zaujatihi, ketika hendak mau melakukan ibadah kepada istrinya. Kenapa? Itu dikarenakan ada hadis. Hadis ini hadis yang cukup waroda, yang cukup kawarid lah istilahnya namanya. Hadisnya di sini mengatakan man tazawwaja, barang siapa yang menikah, faqad istakmala, maka teman-teman menjadi sempurna, nisfu dinihi, separuh agamanya. Falyattaqillaha fin nisfis sani, maka kita harus bertakwa kepada Allah di separuh agama kita. Maka diceritakan kalau bagi laki-laki ya ataupun perempuan juga sama yang belum menikah, maka kata Rasulullah itu agamanya hanya separuh. Ya, maka kalau agama kita tidak ingin dikatakan separuh, ingin menyempurnakan keagamaan kita, maka kita harus menikah. Maka jika kita menikah, sempurnalah sebagian dari agama kita yang pegang ini. Jadi di luar sana yang belum menikah, sok gerak nikah. Yang belum dapat jodohnya, yang susah cari jodohnya, mudah-mudahan Allah mudahkan mendapatkan jodoh yang maslahat dunia dan juga akhirat. Untuk kelanjutannya insyaallah ya, nanti di video selanjutnya saya akan membahas lebih dalam bagaimana adab-adaban bagi pengantin baru. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.